sembuh? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Dipimpin oleh salsa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 2. Tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-2. Ada PPKN, SPDP, dan matematika. Ada yang tahu? Hidup rukun bagi kita semua akan memberikan manfaat. Ada yang tahu manfaatnya apa kalau kita bisa hidup rukun sama masyarakat? Ya, akan tentram. Kira tahu? Apa? Selain tentram, akan menumbuhkan persaudaraan antar sesama manusia dan saling bersama. Hidup rukun di dalam bermasyarakat memberikan manfaat diri, merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan dari orang lain. Ayo diperhatikan, jangan bicara sendiri. Rukun yang sering terjadi di dalam masyarakat seperti saling menghormati, saling menyayangi, menolong sesama, dan sebagainya. Nah, di sini ada teks perbedaan yang menguatkan. Coba dibacakan juga paragraf pertama yang keras. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah pada di Pulau Jawa. Hal itu menjadi mereka berbeda suku maupun agama. Sudah sampai mana? Oh ya, lanjut paragraf kedua. Di Kampung Cempaka. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada yang bukan dari Banyuwangi. Kami seorang anak. Nanti foto, nanti LNG foto saat garap bersama ya, LNG ya. Foto. Nanti LNG foto ya. Tengger di Jawa Timur. Dan Marta anak seseorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Sampai mana, Nduk? Cempaka. Sampai mana, Nduk? Lanjut itu negariku negara lain udah ya. Rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah sama satu sama lain. Ya, ayo selanjutnya dibaca. Ayo, ini paragraf ke-3 sama ke-4. Ini ya. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap hari Minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia Ya. Sudah 3. Dari kami mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara apa yang pandai dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede. Pantai bisa ditutup no pantai. Pantai bisa ditutup. Raya. Sikap toleransi ditunjukkan kalau masyarakat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan. Bineka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. 3. Jadi yang dapat kita ambil dari perbedaan yang menguatkan apa saja, yaitu adanya perbedaan suku,
dengan kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka dengan saling membantu, tolong menolong dan sebagainya. Selain mempersatukan perbedaan budaya dan suku, perbedaan juga mengenal adanya adat istiadat yang kental di berbagai daerah. Nah, di sini ada lego-lego tari adat alor bermakna Nusantara dari NTT. Nah, coba dibacakan yang keras. Panda. Lego-lego tari adat alor bermakna Nusantara. Nah, ini sama ini ya. Keras. Tari adat alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakat yang bersama pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda, namun formasinya tetap sama, yakni aplikasi Waki nih dengan Play Store. pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda. Kan belum diedit pakai KineMaster, kan capek sih. Terus kerjaan gue kecil, kira aku udah bagus aku sih kerjaan SD ya lah kan. Ini saja ini kan di ini, tapi kan ini pun rapat sih Pak Kusnen pun rapat jam 10 rapat. Oke, Agne dibacakan yang paragraf selanjutnya. Tamu disambut oleh masyarakat yang dikeluarkan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian bergerak mengitari pohon. Masakan saat yang bersama Filipina dan minuman sopi ditawarkan. Ya sudah ya. Nah, tari lego-lego ini bermakna persatuan. Tari ini dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Tari ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung di negerinya. Jadi itu ada video, simak bersama ya. Video tentang lego-lego tari adat alor bermakna persatuan. Tiga. Ini adalah tari lego-lego dari NTT alor bermakna persatuan. Kan ya? Salah satunya ada pada tari terlalu ruwet biar masaku. Nah, udah tahu ya gimana itu tari lego-lego yang bermaknakan persatuan dari NTT, udah tahu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang matematika, bilangan pecahan.
bilangan pecahan dan desimal. Ada yang tahu bilangan pecahan itu apa? Tahu nggak? Nggak. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut yang terdiri dari bilangan-bilangan asli. Contoh bilangan dari pecahan desimal ini seperti 10, 100, 1000 dan sebagainya sebagai penyebut. Dan kemudian disertai dengan tanda koma. Bilangan pecahan ini tak lain tak bukan sebenarnya saja kita sedang bilangan pecahan ini itu bisa menjadi beberapa macam, ada yang setengah, 1/2, 1/4, 1/6 dan sebagainya. Nah, contohnya di sini misalnya ibu ada kue. Kue ini jumlahnya berapa? 1. Nah, kue yang 1 ini dipotong menjadi 2. Berarti yang tadinya ada 1 menjadi 2 bagian. Jadinya di sini ditulis 1/3. Tadi ya. Potong menjadi 3 bagian. Berarti dituliskan 1/3. Misalnya kalau ibu bagi lagi seperti ini, dituliskan berapa? 1/4. 1/4 dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan. Di sini ibu ada bilangan. Mengurutkan bilangan adalah mengurutkan yang paling terkecil hingga terbesar. Di sini yang kecil bilangan berapa? 5/7. Selanjutnya 6/7. Selanjutnya 7. Selanjutnya ada 8/7. Nah, paham ya? Di sini Bu ada soal evaluasi. Dikerjakan ya. Mengurutkan bilangan kelompok. Ini jadi bagi 2 kelompok. Skip. Iku saya lupa nyebutnya mergo kabeh. Penyebutnya sama. Sudah? Ya, ayo. Kelompok pertama maju ke depan. Bisa dipaparkan di depan tentang diskusi bilangan bulatnya. Ayo, bilangan pecahan. Ini silakan. Kenapa kamu roh? Ayo, ini tadi urutan bilangan pecahan. Ayo urutannya dibacakan 1/4. 4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. 8/4. Ya, tunjukkan pada teman-temannya. Ini bilangan yang dikerjakan oleh kelompok 1. Benar ya? Benar? Ya, oke, silakan duduk. Ini kelompok 2 maju. Ayo bisa dibacakan jawabannya saja. 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4. Nah, bisa tunjukkan dengan teman-temannya bilang pecahannya ini ya. Mulai dari 4/4 sampai 10/4 ya. Makasih, silakan duduk. Nah, ini tuh ada soal evaluasi. Nah, soal evaluasi dari kita tadi sudah belajar tentang persatuan dalam perbedaan,
tentang keberagaman suku hingga bilangan pecahan. Evaluasinya dikerjakan, nanti dikumpulkan setelah selesai. Dikerjakan. Tadi ini agak dari sembarang. Mau butuh ngemut ada dewi soalnya. Itu mbak isi ya penak kok orangnya. Sudah? Ya, ini kumpulkan. Nah, kalian beres-beres karena pelajaran sudah selesai. Beres-beres ya. Nah, Ibu ini cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham? Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Keberagaman suku. Dengan keberagaman suku kita harus saling menghargai bersama masyarakat, saling tolong menolong dan sebagainya. Jadi kita sudah melihat tadi tari alor dari NTT dalam menyatukan kebersamaan, dan kita juga sudah belajar tentang bilangan pecahan. Sudah ya, udah paham? Tadi mau ditanyakan? Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan. Sampai rumah cuci tangan, jangan lupa cuci tangan ya. Ibu akhiri. Ayo mari kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.